baca bareng-bareng. Wahid, isnan, salasah. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala adillatu hadhihi syurut min kitabillahi ta'ala wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dalilul ilmi qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wa qauluhu illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun ay bil la ilaha illallah wa hum ya'lamuna bi qulubihim ma nataqu bihi bi alsinatihim. Wa min sunnati al haditsu tsabitu fi sahih an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al jannah. Wa dalilul yakin qauluhu ta'ala innamal mu'minuna amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun fastaraqa fi sidqi imanihim billahi wa rasulihi kaunahum lam yartabu ay lam yashukku fa ammal murtabu fa huwa minal munafiqin. Wa min sunnati al haditsu tsabitu fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakkin fihima illa dakhalal jannah. Wa fi riwayatin la yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakkin fihima fayuhjabu 'anil jannati. Wa an Abi Hurairah aidan min hadisin tawil man lakita min wara'i hadzal haiti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannati. Wa dalilul ikhlasi qauluhu ta'ala ala lillahi ad-dinul khalis wa qawluhu subhanahu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Wa min sunnati al-haditsu tsabitu fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Wa fi sahih an Itban bin Malik radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi 'azza wa jalla. Walin nasa'i fil yawmi wal lailah min hadisi rajulain minas sahabati anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mukhlishan biha qalbuhu yusaddiqu biha lisanuhu illa fataqallahu lahas samaa fatqan hatta yanzura ila qailiha min ahlil ardi wa haqqun li 'abdin nazarallahu ilaihi ay yu'tiyahu su'lahu. Wa dalilu sidqi qauluhu ta'ala alif lam mim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Wa qauluhu ta'ala wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa min sunnati ma sabata fi sahihain an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar.
Sampai di sini. Siapa yang hafal sampai di sini? Ya, 4 syarat la ilaha illallah dan dalil-dalilnya. Al-ilmu, al-yakin, al-ikhlas, was-sidqu. Ayo, siapa yang hafal? Fudail belum murojaah. Siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Ana coba ya, ana murojaah. Antum dengarkan. Kalau ada yang keliru, antum benarkan. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala adillatu hadhihi syurut min kitabillahi ta'ala wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dalilul ilmi qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wa qauluhu illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun ay bil la ilaha illallah wa hum ya'lamuna bi qulubihim ma nataqu bihi bi alsinatihim. Wa min sunnati al haditsus tsabitu fis sahih an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al jannah. Selesai ya dalil ilmu. Wa dalilul yakin qauluhu ta'ala innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun fastarata fi sidqi imanihim billahi wa rasulihi kaunahum lam yartabu ay lam yashukku fa ammal murtab fa huwa minal munafiqin. Wa min sunnati al haditsus sabitu fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abadun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah wa fi riwayatin la yalqallaha bihima abadun ghairu syakin fihima fayuhjabu anil jannati. Wa an Abi Hurairah aidan min hadisin tawil man lakita min wara'i hadzal haiti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashirhu bil jannati. Selesai dalil yakin. Wa dalilul ikhlas qauluhu ta'ala ala lillahi ad-dinul khalis wa qaulu subhanahu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Wa min sunnati al haditsus sabitu fis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Wa fi sahih an Itban bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajh Allah azza wa jalla. Walin nasa'i fil yaumi wal lailah min hadis rajulaini minas sahabati anin nabiy sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mukhlishan biha qalbuhu yusaddiqu biha lisanuhu illa fataqallahu laha as-samaa'a fatqan hatta yanzura ila qailiha min ahlil ardi wa haqqun li'abadin nazarallahu ilaihi ay yu'tiyahu su'lahu. Selesai ya dalil ikhlas. Wa dalilus sidqi qauluhu ta'ala alif lam mim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun
Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Wa qauluhu ta'ala wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa min sunnati ma sabata fis sahihain an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khalisan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Sadiqan, ya, di matan ana sadiqan min qalbihi au sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Baik, siapa yang hafal paling tidak dalil ilmu? Siapa yang hafal dalil ilmu? Hanya 3 dalil. Dalil ilmu atau dalil ilmu dan dalil yakin? Dalil ilmu. Nah, ay bila ilaha illallah wa hum ya'lamuna bi qulubihim an Utsman man mata wa huwa ya'lamu summa wa dalilul yakin innamal mu'minuna yuhjabu wa Nabi Hurairah aidan radhiyallahu anhu aidan min hadisin tawil man laqita min wara'i min wara'i Ikhlas, dalil ikhlas. Lama. Baik, ada hadiah buat Ustadz Fudail ya. Hadiah buku ya. Ana lebih suka ngasih buku daripada ngasih fulus ya. Nah, kalau ngasih buku bisa dibaca ya. Ini mukhtasar sirah Rasul ya. Santa barakallahu fiik. Hah? Oh, di jamaah. Baik ya, jadi mungkin yang lain belum murojaah.
Kemarin kita ujian ada yang komplain ya. Ada ummahat yang komplain kok tiba-tiba katanya. Harusnya ngasih tahu dulu. Ya. Jadi kemarin karena sudah selesai ya pembahasan dalil syarat-syarat la ilaha illallah, kemudian masih ada waktu sedikit, kita kasih ujian, itu pun open book ya. Boleh ngelihat catatan. Jadi hanya memanfaatkan waktu, itu baru pemanasan ya. Nanti ada ujian aslinya ya. Tunggu aja waktunya ya. Nanti kita akan buat soal ya, banyak mungkin 50 soal ya, benar salah pilihan ganda. Antum nanti jawab ya soal-soal tersebut. Jadi insyaallah nanti ada ujiannya. Ya, dan kita akan beritahukan sebelum ujian supaya antum betul-betul persiapan. Dan boleh lihat buku ya, boleh lihat catatan. Karena ujiannya pakai waktu ya. Taib, kita masuk pembahasan nawaqidul Islam. Pembatal Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada muqaddimah yang ingin Anda sampaikan terkait pembahasan nawaqidul Islam. Jadi sebelum kita membahas nawaqidul Islam, Anda ingin sampaikan bahwa yang akan kita bahas ini tentang nawaqidul Islam, yakni pembatal keislaman seseorang. Ini maksud dengan Islam adalah keislaman seseorang, bukan pembatal Islam, karena Islam selamanya tidak akan pernah batal dan tidak akan bisa dibatalkan oleh apapun. Jadi yang batal adalah keislaman seseorang. Pembatal keislaman seseorang. Kemudian yang akan kita bahas adalah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang membatalkan keislaman seseorang, atau perkataan tersebut adalah perkataan yang membatalkan keislaman seseorang. Artinya ya, kita katakan perbuatan ini adalah perbuatan kufur, atau perkataan ini adalah perkataan kufur. Ini yang akan kita bahas, imma perbuatan wa imma perkataan. Ini perbuatan kufur, ini perkataan kufur. Adapun untuk memvonis orang yang melakukannya atau yang mengatakannya, maka ini harus terpenuhi syarat-syarat dan tidak ada mawani, tidak ada penghalang-penghalang. Jadi takfir al-muayyan, memvonis seseorang kufur yang asalnya dia orang muslim, kemudian dia melakukan kekufuran, ya perbuatan kufur, atau dia mengucapkan perkataan kufur, itu harus ada syarat-syaratnya, harus terpenuhi syarat-syaratnya, dan tidak ada mawani, tidak ada penghalang-penghalangnya. Adapun penghalang-penghalang kekafiran ya ada 3. Yang pertama al-ikrah, pemaksaan. Seorang muslim yang melakukan perbuatan kufur atau mengatakan perkataan kufur karena dipaksa, maka dia tidak dikafirkan. Yang kedua, penghalang kekafiran yang kedua, ada sesuatu yang mempengaruhi akalnya sehingga dia melakukan perbuatan kufur atau mengatakan perkataan kufur tanpa dia sadari. Seperti orang yang terlalu gembira atau terlalu takut sehingga dia melakukan perbuatan kufur atau mengatakan perkataan kufur tanpa sadar.
Seperti hadis yang masyhur tentang seseorang yang saking senangnya, ini orang kehilangan tunggangannya di padang pasir, ya, tunggangan dan juga bekalnya hilang di padang pasir. Kemudian dia duduk, ya, menunggu, dia sudah putus asa, tidak mungkin dia akan mendapatkan kembali hewan tunggangannya. Tiba-tiba hewan tunggangannya itu muncul di hadapannya. Kemudian saking senangnya dia pun berkata, "Ya Allah, ya, anta abadi wa ana rabbuk." Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Saking senangnya. Sebenarnya dia mengatakan, "Ya Allah, anta rabbi wa ana abdu." Cuman ya karena dia saking senangnya, kemudian ada sesuatu yang mempengaruhi akalnya, dia salah ngomong, salah ucap, maka dia tidak dikafirkan. Padahal perkataannya ini jelas perkataan kufur. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini kan perkataan kufur. Namun di sini dia tidak dikafirkan. Karena dia mengatakannya dalam keadaan tidak sadar karena terlalu gembira hingga akhirnya salah ucap. Sama seperti ya orang yang mengatakan ya karena terpleset lidahnya atau karena salah ucap, barang siapa bertakwa kepada Allah maka dia masuk neraka. Sebenarnya dia mengatakan dia masuk surga. Cuman karena terpleset lidahnya, salah ucap, dia pun mengatakan barang siapa bertakwa kepada Allah maka dia masuk neraka. Dia salah ngomong, maka yang seperti ini juga tidak dikafirkan. Kemudian yang ketiga, mawani'ut takfir. Yang ketiga, jahal, dalam keadaan tidak tahu. Dia melakukan perbuatan kufur atau mengucapkan perkataan kufur dalam keadaan dia tidak tahu kalau itu perbuatan kufur atau perkataan kufur. Al-uzur bil jahal. Uzur karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Siapa yang diberi uzur ini? Jadi tidak semua orang diberi uzur ini. Yang diberi uzur ini yang pertama, orang yang hidup di pedalaman atau di negeri kafir. Yang kedua, orang yang baru masuk Islam. Ya, dia masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia hidup di lingkungan orang-orang kafir dan tidak ada yang mengajarkan Islam kepadanya sama sekali, sehingga dia tidak tahu Islam dan tidak tahu mana kekafiran dan mana yang bukan kekafiran. Ya, bahkan walaupun dia sudah lama masuk Islam, tapi kalau kondisinya seperti ini, ya, dia hidup di negeri kafir, gak ada orang yang mengajarkannya tentang Islam, dia tidak tahu mana yang kekafiran dan mana yang bukan kekafiran, lalu dia melakukan kekafiran atau dia mengucapkan kekafiran, maka dia diberi uzur. Atau misalnya ya orang yang hidup di pedalaman, ya, misalnya orang muslim lalu dia terdampar di sebuah pulau, ya, dan tidak pernah tahu mana kekafiran dan mana yang bukan kekafiran. Lalu dia melakukan kekafiran atau kesyirikan dalam keadaan dia tidak mengetahuinya kalau itu kekafiran atau kesyirikan karena jahal, maka dia diberi uzur.
Atau orang kafir yang baru masuk Islam, kemudian dia mengucapkan perkataan kufur atau melakukan perbuatan kufur karena dia tidak tahu kalau dalam Islam itu dibolehkan, itu tidak dibolehkan, dia mengira hal itu dibolehkan, dan seterusnya. Jadi uzur bil jahal ini hanya untuk orang yang pertama tinggal di pedalaman, kemudian yang kedua orang yang baru masuk Islam. Taib, yang jadi pertanyaan para jamaah, kira-kira di zaman kita ini al-jahal ada enggak? Jahal terhadap agama itu masih ada atau tidak di zaman kita ini? Ada enggak? Dengan medsos ya yang luar biasa, apa sudah ceramah para ustadz banyak, ya ceramah masih juga banyak. Kira-kira masih mungkin nggak ada orang yang nggak tahu? Nah, ya bisa jadi ada. Ya, bahkan bisa kita katakan justru kondisi sekarang ini kejahilan betul-betul merajalela. Maka sangat dimungkinkan seseorang jatuh dalam kekufuran dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Makanya kita tidak boleh sembarang memvonis orang kafir. Tidak boleh sembarang memvonis orang kafir. Karena sangat dimungkinkan dia belum tahu. Dia jahil. Nah, kalau ada orang melakukan perbuatan kufur atau mengatakan perkataan kufur, apa yang antum lakukan? Ya, antum jelaskan ya. Itu perbuatan kufur, itu perkataan kufur. Antum cukup jelaskan, antum tidak boleh mengkafirkannya. Antum tidak boleh memvonisnya sebagai orang kafir. Ingat yang kita bicarakan sini orang muslim, orang Islam yang melakukan perbuatan kufur, bukan orang non muslim. Kalau non muslim langsung dikafirkan. Gak boleh antum ragu-ragu dengan kekafiran ya non muslim. Yang kita bicarakan di sini orang muslim yang melakukan kekufuran. Nah, kita kasih tahu, kita jelaskan kepadanya ini adalah perbuatan kufur, ini adalah perkataan kufur. Oleh karenanya, karena adanya mawani takfir, penghalang kekafiran, maka mempelajari nawaqidul Islam tujuannya bukan untuk mengkafir-kafirkan orang, untuk menunjuk orang, akan tetapi untuk menunjuk diri kita, untuk menunjuk diri kita. Jangan-jangan justru kita telah melakukannya. Kalau orang lain mungkin bisa jadi dia tidak tahu, tetapi kita yang tinggal di pondok, kita yang sudah ngaji ya bertahun-tahun, jangan-jangan kita melakukan nawaqidul Islam. Jadi kembali kepada diri kita. Kalau orang lain bisa jadi dia tidak tahu, adapun kita yang sudah lama ngaji, sudah bertahun-tahun tinggal di pondok, kita harus berhati-hati darinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata kepada lawan bicaranya, kalau saya berpendapat seperti pendapatmu, maka saya telah kafir. Adapun kamu, maka saya tidak mengkafirkanmu. Karena bisa jadi kamu jahil, bisa jadi kamu tidak tahu. Sementara aku sudah mengetahui bahwa itu merupakan kekufuran. Ya, jadi kalau yang berpendapat seperti itu Ibnu Taimiyah, maka dia telah kafir. Tapi karena orang lain, dia tidak mengkafirkannya. Imam Ahmad ya juga tidak mengkafirkan khalifah. Padahal pendapat khalifah merupakan kekufuran. Perkataan Al-Quran adalah makhluk, ini adalah perkataan kufur. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan khalifah.
Jadi tujuan mempelajari nawaqidul Islam bukan untuk mengkafirkan kaum muslimin ya secara umum atau secara khusus, tetapi tujuan utamanya adalah untuk ya menghindarkan diri dari perbuatan kufur dan perkataan kufur bagi diri kita. Dan juga untuk mengingatkan orang lain agar jangan melakukan perbuatan kufur dan jangan mengatakan perkataan kufur. Adapun hukum orang yang melakukan perbuatan kufur atau mengatakan perkataan kufur, maka kita kembalikan kepada para ulama, kepada waliul amr, kepada pemerintah atau kepada para ulama muhakkikin, sehingga tidak menjadi beban bagi kita untuk mengkafirkan orang yang melakukannya. Ya, karena kalau kita lakukan maka akan menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Antum bisa kafirkan orang semua, mungkin hanya antum tok yang muslim, semua kafir. Ya, jadi akan menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Di samping itu manfaatnya sedikit sekali dibandingkan mafsadah yang ditimbulkan. Jadi cukup kita katakan, barang siapa yang melakukan demikian maka dia kafir. Barang siapa yang melakukan syirik maka dia musyrik. Atau barang siapa yang mengatakan demikian maka dia kafir. Kalau seperti ini boleh ya. Siapa yang istihza, mengolok-ngolok Allah, Rasulnya dan ayat-ayatnya maka dia kafir. Siapa yang melakukan sihir maka dia kafir. Siapa yang melakukan syirik maka dia kafir, dan seterusnya. Yang seperti ini boleh. Walaupun kita katakan perkataan ini di hadapan orang yang melakukannya. Misalnya ada orang menyembah kubur ya, lalu antum mengatakan siapa yang menyembah kubur maka dia kafir. Boleh. Walaupun antum katakan di hadapan orang yang melakukannya. Jadi cara seperti ini tidak dikatakan mengkafirkan secara ta'yin, karena lafadznya masih umum. Ya, tapi ya tetap dikembalikan kepada maslahat dan madharat ya. Jangan ada orang nyembah kubur, siapa yang nyembah kubur kafir, antum bisa dikeroyok ya. Kembali kepada maslahat dan madharat. Tapi kalau secara hukum boleh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan penulis ya Nawaqidul Islam ini bukan semua pembatal Islam. Beliau hanya menyebutkan beberapa di antaranya. Karena di sini beliau hanya menyebutkan 10 pembatal Islam. Padahal kalau antum buka Ahkamu Riddah ya, atau kitab Riddah tentang kemurtadan, ternyata banyak sekali. Nawaqidul Islam itu banyak sekali, bukan hanya 10. Ada banyak sekali pembatal keislaman. Jadi di sini beliau tidak menyebut semuanya, beliau hanya menyebut beberapa di antaranya. Ya, jadi kalau antum baca kitab Riddah, Masya Allah, ya mungkin rasa takut antum semakin besar, semakin khawatir. Ternyata nawaqidul Islam itu banyak. Jangan-jangan ya kita melakukan salah satunya sementara kita tidak menyadarinya, sehingga kita muslim indan nas walaysa musliman indallah. Di mata manusia kita muslim, tapi di mata Allah kita bukan muslim, karena kita telah melakukan nawaqidul Islam. Ada azan nih Pak? Ada azan? 1 menit lagi? Iya, 1 menit lagi. Oh sudah.
Iya, 1 menit kurang Pak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu ada 10. Yang barang siapa melakukan salah satu dari pembatal-pembatal ini, membaginya atau dalam mengumpulkannya, ya ada yang membagi 3, yaitu pembatal dari sisi tauhid, pembatal dari sisi risalah, dan pembatal dari sisi nubuwah, ya kenabian. Ada juga yang membagi pembatal-pembatal Islam berupa keyakinan, kemudian pembatal-pembatal Islam berupa perbuatan, dan pembatal-pembatal Islam berupa perkataan. Ada yang membagi seperti itu. Nah, di sini penulis ya beliau membagi 10. Bahwasanya pembatal-pembatal Islam itu ada 10. Yang barang siapa melakukan salah satu dari pembatal-pembatal ini, maka telah batal Islamnya dan statusnya menjadi orang kafir. Sekali lagi, kalau terpenuhi syarat-syarat dan hilang penghalangnya. Jadi kalau seseorang melakukan salah satu dari pembatal-pembatal ini, maka dikatakan kepadanya dia telah melakukan kekafiran. Jika uzurnya di sisi Allah tidak diterima, maka dia min ahlin nar. Dia termasuk penghuni neraka, kekal di dalamnya. Walaupun tatkala di dunia, ya bisa jadi dia merasa masih muslim dan orang-orang pun menganggapnya muslim, padahal dia bukan muslim. Dia bukan muslim. Jadi pembahasan yang, kalau menurut anak, pembahasan yang paling ngeri ya pembahasan syarat-syarat la ilaha illallah dan pembahasan nawaqidul Islam. Ya, kenapa anak katakan ngeri? Karena tadi jangan-jangan selama ini syarat-syarat la ilaha illallah belum kita penuhi, sehingga kita muslim di mata manusia tapi tidak muslim di mata Allah. Ini kan ngeri. Atau jangan-jangan selama ini ada pembatal Islam yang kita lakukan, ya sehingga kita muslim di mata manusia tapi kita tidak muslim di mata Allah. Waliyazubillah. Ini yang paling kita takutkan, yang paling kita khawatirkan. Karena nanti di akhirat ada orang-orang yang paling rugi. Jadi dia beramal tapi jadi orang paling rugi. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia beramal tapi dia jadi orang yang paling rugi. Dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, maukah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi amalnya. Jadi dia beramal tapi jadi orang yang paling rugi di akhirat, yaitu orang-orang yang sia-sia amal perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedang mereka menyangka bahwasanya mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Wah, saya sudah sholat, ya, udah puasa, udah zakat. Ternyata ya amalnya terhapus, gak ada pahalanya. Karena kesyirikan atau kekufuran itu bisa menghapus semua ya amal soleh. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Terhapus. Ya. Bedanya syirik kecil dan syirik besar. Kalau syirik besar dia menghapus semua amalan. Orang berbuat syirik besar maka semua amal solehnya terhapus. Tapi kalau syirik kecil dia hanya menghapus amalan yang
terkena syirik kecil. Ya, kalau ada orang tadi sholat subuh ikhlas, sholat zuhur ikhlas, sholat asar ikhlas, sholat maghrib riya, maka yang rusak sholat maghribnya aja. Adapun sholat subuh, zuhur, asar tidak rusak, tidak terhapus. Ya, jadi hati-hati para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang ya, orang yang punya keyakinan yang menyimpang, dia tidak sadar. Semasa hidupnya dia tidak sadar. Nanti ketika dia sudah mau meninggal, ketika sudah sakratul maut, baru dia sadar, oh ternyata selama ini apa yang saya yakini tidak benar. Makanya sebab utama su'ul khotimah, ya, kalau antum baca kitab-kitab tentang kematian, sebab utama su'ul khotimah itu penyimpangan akidah. Akidahnya menyimpang. Orang yang akidahnya menyimpang pasti su'ul khotimah, pasti. Walaupun dia orang yang zuhud, ya, dia orang yang rajin beribadah, tapi kalau akidahnya menyimpang, maka dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Dan nanti ketika dia mau meninggal baru dia sadar ternyata apa yang dia yakini selama ini adalah menyimpang. Ya, jadi kita harus hati-hati para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus belajar akidah, ya, belajar akidah, kita jaga akidah kita. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan ya memiliki akidah yang benar, ya, akidah yang lurus, bukan akidah yang menyimpang. Nah, ya, sampai di sini ada pertanyaan para jamaah sebelum kita akhiri. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi orang yang sholat kemudian riya, ya seharusnya dia lawan riyanya. Misalnya rakaat pertama riya, ya rakaat kedua antum harus lawan, berusaha untuk tidak riya. Kalau antum lawan, ya maka yang rakaat pertama tadi yang riya, ya itu bisa dihapus riyanya, artinya dia berpahala. Ya, jadi sholatnya tidak rusak. Jadi dilawan, jangan dibiarkan. Memang riya harus dilawan. Riya, kesombongan, ya, itu harus dilawan, jangan dibiarkan. Dan butuh usaha yang kuat. Ya, bagaimana cara melawan riya? Di antaranya istiqomah. Orang yang ikhlas itu istiqomah. Ya, dilihat orang, tidak dilihat orang sama aja. Ya antum tetap lakukan suatu amalan. Jangan sampai gara-gara takut riya antum tidak beramal. Ya, ini tarkul amal min ajlin nas itu riya. Meninggalkan amal karena orang lain itu riya. Mengerjakan amal karena orang lain itu kesyirikan. Ikhlas itu ketika Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Jadi tetap ya beramal, jangan sampai meninggalkan amal atau menyembunyikan amal. Kalau bisa disembunyikan ya disembunyikan untuk menjaga amal dari riya. Jadi dilawan. Kalau seandainya sudah selesai ya, jadi riya terus dibiarkan, kemudian sudah selesai, apa yang harus dilakukan? Ya bertobat. Ya, bertobat. Apakah dengan bertobat itu amalnya akan kembali lagi ya? Jadi berpahala lagi, atau harus dimulai dari nol lagi? Antum harus sholat maghrib lagi besok baru dapat pahala, ataukah dia bisa kembali? Nah, ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan ya dia bisa kembali ya, ada bisa terhapus dosa riya yang kemarin bisa terhapus. Ada yang mengatakan dia harus mulai lagi dari nol. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin yang rajih ya bisa kembali lagi. Seperti orang yang muslim ya, kemudian murtad, kemudian muslim lagi, masuk Islam lagi. Apakah amal soleh yang kemarin terhapus gara-gara murtad itu akan kembali lagi, ataukah dia harus mulai lagi dari nol? Ya, jadi wallahu alam, kalau ana sih lebih condong akan kembali lagi.
ya, amal soleh yang kemarin sudah terhapus gara-gara murtad, kemudian dia masuk Islam, itu akan kembali lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang terkena syubhat itu masuk dalam kategori mawani bagi dia? Iya, ya. Jadi orang yang kena syubhat, ya, di sini ada tadi Anda baca di antara mawani'u takfir, ada yang menambahkan takwil, ya, disebabkan takwil. Kenapa orang-orang Khawarij, ya, mereka tidak dikafirkan oleh para ulama, ya, padahal perbuatan mereka luar biasa, keyakinan mereka juga luar biasa, karena mereka seperti itu, punya keyakinan seperti itu disebabkan takwil, ya, salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi mereka tidak dikafirkan. Mereka tidak dikafirkan. Jadi tadi, ya, apakah syubhat juga ini termasuk mawani'ut takfir? Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau dia benar-benar kena syubhat, ya, dan dia sudah berusaha. Kadang kan ada orang itu sudah sampai kepadanya kebenaran, dia sudah dengar kajian, ya, yang seperti ini, tapi terkadang dia tolak, bukan karena syubhat yang ada dalam diri, tapi karena sombong, batarul haq, tadi menolak kebenaran, ya, sombong, dia tidak mau menerima kebenaran. Ada juga yang memang karena syubhat, karena syubhat, tapi syubhat itu bisa hilang. Syubhat itu bisa hilang, ya. Dia sudah jelaskan, dia paham, ya. Kalau sampai dia sudah paham dalil, ya, wajh dalil juga sudah paham, sudah hilang syubhatnya. Sudah iqamatul hujjah namanya. Iqamatul hujjah, ya, kata para ulama, iqamatul hujjah itu bukan hanya sekedar disampaikan hujjah kepadanya, sampai dia paham. Jadi kita sampaikan dalil kepadanya sampai dia paham, baru dikatakan iqamatul hujjah, sudah tegak atasnya hujjah. Kalau dia belum paham, sudah dengar dalil tapi belum paham, masih ada syubhat, berarti belum iqamatul hujjah. Ada sebagian yang berpendapat iqamatul hujjah itu maksudnya sampai dia paham dalil. Ada juga yang memahami atau berpendapat pokoknya kalau sudah sampai dalil kepadanya, udah, itu sudah iqamatul hujjah. Tapi yang rajih, ya, sampai dia paham. Sampai dia paham baru dikatakan sudah iqamatul hujjah. Ya, karena banyak orang sampaikan dalil kepadanya tapi dia belum paham. Ya, wallahu a'lam bishawab. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tadi sholat takut riya. Bolehkah kita ketika akhir sebelum salam terus setelah tasyahud kita berdoa Allahumma inni a'udzubika min syarri ma syai'an wa ma alam malam, takut biar doa-doa syirik yang tidak kita tahu itu tidak diketahui ataupun yang kita ketahui itu diampuni Allah tadi riya. Dan itu mungkin sering dilakukan berdoa seperti itu, dan doa itu kan tidak disunahkan dalam akhir setelah tasyahud. Boleh nggak seperti itu? Iya, yang penting tidak lakukan terus menerus, ya. Karena doa itu kan tidak khusus kita baca pas sholat, di luar sholat juga bisa. Antara azan dan iqamah atau baca doa itu, atau di malam hari. Jadi itu bukan doa khusus, ya, di akhir tasyahud, bukan. Ya, jadi tidak dibaca terus menerus, tapi dibaca sesekali. Dibaca sesekali. Ya, Allah a'lam bishawab. Jadi boleh dibaca, tapi dibaca sesekali. Dan dibaca juga di luar sholat, ya, dibaca juga di luar sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang Bismillah. Ustaz, tadi disebutkan dalam surat Al-Kahfi alladzina dzalla sa'ihum fil hayatid dunya wa yasta'duna anna min muslimin syaitan. Golongan yang masuk dalam benda sa'ihum itu siapa saja? Apakah semua orang kafir atau termasuk kaum muslimin yang mungkin tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah, ataupun yang menyelisih Rasulullah
Iya, jadi dhalla sa'yuhum ini orang kafir ya. Yang pertama orang kafir. Orang kafir ada yang baik nggak? Ada. Orang kafir ada yang nyumbang nggak? Nyumbang. Ada yang bersedekah. Tapi nggak ada pahalanya di akhirat. Ya, nggak ada pahalanya di akhirat. Tapi Allah Maha Adil ya. Allah balas kebaikannya di dunia. Mungkin dia dikasih kesehatan ya. Dia dikasih harta yang melimpah dan seterusnya. Adapun di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya orang kafir. Yang kedua ya orang muslim yang melakukan kekafiran. Orang muslim yang melakukan kekafiran dan uzurnya tidak diterima oleh Allah. Uzurnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dhalla sa'yuhum. Ya. Sia-sia amalnya. Orang muslim yang melakukan kekafiran dan uzurnya tidak diterima di sisi Allah. Atau orang muslim yang tidak penuhi syarat-syarat la ilaha illallah. Ini juga dhalla sa'yuhum. Ya. Allahu alam bisawab. Jadi kita pun terancam dengan ayat ini, bukan hanya orang kafir. Kita pun terancam dengan ayat ini, ya. Kalau tadi ya kita tidak penuhi syarat la ilaha illallah atau kita melakukan salah satu pembatal Islam. Jangan-jangan kita waliyazubillah yang dhalla sa'yuhum. Ya. Kita merasa, saya sudah muslim, saya sudah tinggal ini di lingkungan pondok, ya, udah lama. Tapi ternyata ada syarat la ilaha illallah yang belum dipenuhi, atau ada nawaqidul Islam yang dilakukan. Karena nanti ada pembatal Islam yang ke-10 apa? Apa pembatal Islam yang ke-10? Berpaling dari mempelajari agama, nggak mau mempelajarinya. Ya, sama sekali nggak mau mempelajari agama. Kan ada sebagian orang yang ya udah nggak mau belajar ya, apalagi dia merasa sudah tahu ya, sudah pandai, kemudian nggak mau belajar sama sekali. Ini bahaya ya, bisa jatuh dalam kesyirikan, kekufuran ya, dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Ya, jadi ya tetap hati-hati, tetap waspada. Apa Pak pembatal Islam yang 10 Pak? Pembatal Islam yang 10 apa? Coba dibaca Pak. Pembatal Islam yang 10 Pak. Ada enggak? Siapa yang ketemu pembatal Islam yang 10? Coba dibaca pembatal Islam yang 10. Nah, berpaling agama Allah. La yata'allamuhu, dia tidak mempelajarinya, wala ya'malu bi, dan tidak mengamalkannya. Ya, ini juga termasuk nawaqidul Islam. Cuman rinciannya bagaimana ya nanti kalau sudah sampai pembahasan nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam yang 10. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.